Hmm. Hari ini kita akan membicarakan tentang database dan database management system, di mana nanti akan membahas tentang apa itu definisi database, kemudian definisi DBMS, proses dalam DBMS, serta definisi sistem basis data, fungsi sistem basis data, tujuan, serta komponen dalam sistem basis data. Jadi komponen utama dalam kehidupan kemasyarakatan dalam arti bahwa kita sekarang berkutat dengan dunia digital gitu kan. Sekarang banyak multimedia yang eh, kita gunakan tidak lepas dari gadget dan juga eh, media sosial lainnya. Kemudian dalam analisis pun juga kita menggunakan alat-alat yang sudah cenderung menggunakan AI begitu ya. Dalam arti juga untuk analisa situasi juga menggunakan pemetaan begitu. Mana apa itu database? Jadi base atau basis itu adalah gudang atau markas, tempat berkumpul atau tempat bersarang. Jadi kalau kita berbicara tentang data itu mengenai representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti misalnya di dalam manusia sebagai dosen, guru, mahasiswa dan sebagainya. Kalau berupa barang itu biasanya berupa buku, meja, peristiwa, konsep dan sebagainya yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar ataupun suara. Kalau base data itu hubungan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan secara cepat dan mudah gitu ya. Jadi maksud dari database di sini adalah dia berhubungan dengan kelompok data yang saling berhubungan, yang dia diorganisasikan sedemikian rupa supaya bisa dimanfaatkan atau istilahnya data yang tersimpan di dalam komputer itu bisa langsung digunakan. Ada juga berupa kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang dia disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kemudian apa itu database management system? Ini kalau kita berbicara tentang sistem itu adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan tugas atau fungsi khusus yang saling berhubungan dan secara bersama bertujuan untuk memenuhi proses atau pekerjaan tertentu. Sedangkan database management system itu adalah kumpulan program yang digunakan user untuk memanage database atau dia akhirnya nanti untuk menyusun suatu program begitu ya. Jadi di sini defining adalah dalam prosesnya dalam DBMS itu mendefinisikan tipe data, struktur dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Ada manipulating, itu database mencakup berbagai fungsi dan query yang nanti untuk mendapatkan data yang dicari termasuk operasi insert, update, dan delete serta dalam generate report data. Ada juga sharing, ini adalah database dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Nah, apa itu database system? Ini adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program di mana dia memungkinkan berbagai user dan atau program lainnya untuk bisa mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Jadi di sini banyak file-file yang terkumpul biasanya dalam sistem informasi yang nantinya akan dijadikan satu dan dia untuk penarikannya menggunakan sistem DBMS. Fungsinya di sini adalah membantu dalam pemeliharaan dan utilisasi kumpulan data yang dalam jumlah yang besar, serta mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri sampai dengan proses yang berlaku dalam database tersebut berupa entry, edit, hapus, query atau perawatan dalam datanya, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Kalau tujuan sistem basis data sendiri adalah untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data, seperti dilihat dari speednya serta efisiensi ruang penyimpanan, di mana untuk mengurangi ataupun menghilangkan redundansi data, serta ada keakuratan.
Dan pembentukan kode juga relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan, tipe data, domain data, keunikan data, dan untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Tujuan sistem basis data yang selanjutnya adalah adanya ketersediaan. Di sini ada pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif, kemudian ada kelengkapan, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database, serta ada keamanan. Di sini memberikan keamanan pada hak akses data yang dimana dia hanya bisa diakses oleh individu tertentu. Kemudian ada kebersamaan pemakaian yang bersifat multi-user. Kalau komponen sistem basis data itu ada perangkat keras berupa komputer, memori, storage, dan peripheral, serta ada sistem operasi, itu program yang menjalankan sistem komputer mengendalikan dari jauh gitu ya. Ada juga basis data, dia menyimpan objek database-nya. Kalau DBMS ini lebih ke arah perangkat lunak yang dia mengatur data dalam jumlah yang besar. Ada user, para pemakai database itu sendiri, dan aplikasi untuk perangkat lunak dalam program lainnya dalam DBMS. Software pada DBMS itu ada Oracle, SQL Server, MS Access, MySQL, Postgres, dan DB2. Serta yang lainnya itu adalah perangkat yang ada di dalam DBMS. Kurang lebih itu terkait pengenalan dari database dan database management system. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan? Mau izin bertanya boleh tuh. Iya, monggo. Agak keras suaranya. Oh, ya. Tadi yang apa slide terakhir ada MS Access dan lain-lain tadi. Iya, Nah, cara mendapatkannya gimana, Bu? ini biasanya kita download langsung di Google begitu atau nanti kita beli softwarenya. Biasanya kita beli di softwarenya itu karena ada lisensinya, biasanya seperti itu. Berbayar biasanya. Karena di sini digunakan untuk apa ya, menyimpan data, mengamankan data yang sifatnya rahasia. Biasanya nanti beli karena lisensinya nggak mungkin gratis gitu. Ada lagi mungkin? Izin bertanya lagi boleh? Iya, monggo. Biasanya instansi apa gitu yang menggunakan software seperti itu? Banyak instansi seperti istilahnya puskesmas itu kayak puskesmas enggak sebenarnya kayak kantor-kantor gitu pakai. Karena ini kan sistem informasi, jadi semua istilahnya semua lini
kantor pasti akan menggunakannya karena database di sini kan untuk merangkum atau menggabungkan beberapa file atau data secara bersama-sama. Biasanya seperti mungkin misalnya di sini dinas kesehatan seperti itu pakai. Makanya masuk ke dalam pembahasan sistem informasi kesehatan. Kalau enggak, biasanya nanti kerjasamanya sama vendor gitu kan. Nah, vendornya menggunakan software lain untuk perangkat DBMS-nya. Bisa bisa selain yang saya contohkan ini. Itu kalau sudah, saya ke pertemuan ke-10. Ini sistem informasi kesehatan. Kita ke pertemuan 10. Harapannya di sini kita bisa menganalisis sistem informasi kesehatan secara nasional, pendahuluan, pengertian Signas, strategi pengembangan Signas, alur, serta implementasinya. Jadi ketika kita membahas sistem informasi kesehatan, itu adalah sistem untuk pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan, serta secara sistematik dan terintegrasi untuk mendukung eh, manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan di sini biasanya sistem informasi kesehatan itu ada integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola sistem informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi lainnya, sistem informasi ini yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain, baik secara nasional maupun internasional, dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, gitu ya. Jadi dalam arti bahwa sistem informasi ini berhubungan dengan sistem-sistem informasi yang lain, tidak hanya pada sistem informasi kesehatan, tapi dalam sistem informasi yang lainnya yang saling terkait dan terintegrasi bisa bergabung untuk bisa menghasilkan eh, kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Nah, di sini Signas itu adalah bukan suatu sistem yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan itu di tingkat pusat adalah bagian dari kesehatan nasional di tingkat provinsi ataupun di kabupaten atau kota. Dan di sini dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi yang ada di berbagai provinsi yang dijadikan satu yang berada di naungan atau ada di pusat begitu. Nah, jaringan Signas adalah sebuah koneksi jaringan virtual yang secara elektronik terhubung di Kementerian Kesehatan.
Nah, jaringan Signas ini adalah infrastruktur jaringan komunikasi baik melalui data WAN, LAN dengan biasanya kita menggunakan mHealth ataupun dengan aplikasi Sigda generik. Kalau sekarang kurang tahu nanti di Puskesmas apakah masih pakai ini atau ada yang lain begitu ya. Mungkin teman-teman yang eh, sudah bekerja malah yang lebih paham gitu ya. Nanti bisa berbagi di sini. Strategi pengembangan Signas itu ada integrasi sistem informasi kesehatan, kemudian penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama, sharing data dan informasi terintegrasi, fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan daerah, dan pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen, serta ada pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat dan pengembangan teknologi serta sumber daya informasi. Alur Signas, di sini ada model Signas, ada 7 komponen yang saling terhubung dan saling terkait, yaitu ada sumber data manual, sumber data komputerisasi, sistem informasi Dinas Kesehatan, sistem informasi pemangku kepentingan, Bank Data Kesehatan Nasional, pengguna data oleh Kemenkes, dan juga ada pengguna data lainnya. Ini alur Signas bahwa semua baik dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, rumah sakit swasta, klinik, ataupun petugas lapangan, di mana petugas lapangan nanti akan melaporkan ke puskesmas dan kemudian nanti akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian akan masuk ke jaringan cloud yang dikelola oleh Pusdatin di sini ya. Yang ada di sini yang punya hak aksesnya itu yang adalah dari Kemenkes sendiri untuk pembukaan dan sebagainya. Nah, cara pengiriman data prioritas biasanya melalui jaringan VPN atau jaringan Signas yang telah difasilitasi oleh Kemenkes di setiap dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan menggunakan aplikasi komunikasi data. Serta bagi daerah yang mengalami gangguan jaringan, saat pengiriman bisa mengirimkan secara manual berupa pengiriman Excel ataupun email dalam bentuk laporan tahunan, triwulan, dan bulanan. Serta tadi ada Dinas Kesehatan Provinsi yang berfungsi sebagai pembinaan dan verifikator data yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di wilayahnya. Ini data bulanan yang biasanya dikirimkan pada sistem Signas, itu ada jumlah imunisasi BCG, imunisasi hepatitis B, DPT 1, 2, polio gitu ya. Nah, lebih ini. Untuk data penyakit, jumlah kasus AIDS, HIV di layanan konseling dan tes HIV, kemudian jumlah OD yang masih mendapat ARV, kasus pneumonia balita, kasus diare, hepatitis B, sampai ke data imunisasi dan penyakit kusta PB pada anak sekalipun juga dilaporkan. Ini data triwulan biasanya dikirimkan. Ini data tahunan, ada promosi kesehatan baik itu dari jumlah posyandu, Poskesdes, jumlah desa siaga, jumlah rumah tangga yang ber-PHBS, jumlah rumah tangga yang dipantau, kemudian ada pelayanan rumah sakit, rata-rata bolos dan NDR-nya, kemudian sarana prasarana, jumlah RS yang ada poneknya sampai ke jumlah pusling roda 4-nya. Ini beberapa website yang terhubung pada Signas ya. Datin kemenkes.com, kemudian ada bankdata.depkes.go.id untuk data-datanya. Ada juga dari komdat.kemkes.go.id. Nah, masalah yang ada pada Signas biasanya ada data yang ada pada program yang masih berbeda dengan data puskesmas. Kemudian data antar program masih berbeda dengan program yang lain. Ada data yang ada pada program tidak dikonfirmasi balik oleh pemegang program. Dalam arti pelaporan yang disampaikan ada beberapa itu yang tidak dikonfirmasi ulang sehingga mungkin ada peningkatan jumlah data di sana.
Kurang lebih itu terkait di Signas. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan dari teman-teman untuk informasi Signas yang terbaru, misalkan saya ada yang terlewat, silahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing yang dari Puskesmas atau Dinkes. Iya. Baik Bu, terima kasih. Kebetulan di Puskesmas Bu, eh, tidak terdengar ya? Iya Mbak, kalau Ah, iya, iya. Kebetulan saya di Puskesmas, kalau untuk sistem informasinya sudah maju pesat, eh, memang Sikdanya masih ada Bu untuk sampai saat ini. Iya. Hanya uh, hanya sekarang untuk pengolahan data sistem pelaporannya ternyata masing-masing program karena faktor mungkin kemarin karena setelah COVID itu dari Kemenkes uh, langsung memberikan atau membuat uh, aplikasi yang memang dikhususkan untuk program-program tersebut untuk melapor setiap ada kasus atau setiap bulan. Contoh di sini misalnya program kesehatan remaja, program kesehatan usia sekolah itu dalam satu aplikasi yang namanya uh, aplikasi ASIK. Itu salah satu contohnya. Jadi itu sampai ke Kemenkes dibaca. Contoh kalau untuk pelaporan ASIK-nya itu siswa yang dijaring setiap tahun, lalu pemberian tablet tambah darah. Itu dibaca sampai di Kemenkes melalui program ASIK, aplikasi ASIK.
Dengan yang lain-lain masih banyak, Bu. Termasuk kalau untuk di gizi ada PPGBM, PPG, sebentar saya lihat. PPGDBM itu yang melaporkan kondisi bayi balita dengan status gizi kurang dan buruk atau stunting. Itu saja, Bu, untuk sementara. Untuk yang puskesmas, mungkin yang lain? Ada yang di rumah sakit kah mungkin? Permisi Bu, Iya. Eh, apa boleh tanya Bu? Nggih, monggo. Nggih. Karena kalau di tempat kerja saya itu masalah sistem informasi terus terang eh, tidak terlalu bahkan tidak menerapkan gitu Bu. Karena saya kan bekerja di dental lab milik Iya. pribadi gitu, nggih, swasta gitu. Secara di dunia kerja di bidang saya itu secara apa ya, tidak ada kayak sistem terpusat gitu, Bu. Jadi kita kan ya kalau kata orang Jawa ya mulek di situ saja kan. Jadi agak kurang paham gitu, Bu. Eh, Masalah sistem informasi kesehatan. Sebenarnya kalau misalnya diterapkan menurut saya ya perlahan lah sedikit-sedikit pasti bisa itu. Yang saya tanyain karena saya penasaran juga, Bu. Sebenarnya kaitannya sama materi yang ke-9 tadi, Bu. Mohon maaf, yang masalah Iya. database. Em, Setahu saya kan kalau di database itu kan pasti khususnya di apa sistem informasi kesehatan itu pasti kan isinya kayak ada data pribadi pasien atau hal-hal yang berkaitan dengan pasien juga kan Bu ya. Kalau Hmm. misalkan di rumah sakit atau puskesmas gitu. Nah, itu em, caranya kayak memastikan
kalau database itu terlindungi atau mengantisipasi kalau apa ya, takutnya kalau ada kebocoran data gitu bagaimana gitu Bu gitu. Terus kira-kira efek sampingnya kalau ada kebocoran data itu apa Bu? Karena saya tuh pernah kayak baca-baca ada berita kebocoran data gitu. Sebenarnya emang kaitannya sama apa gitu? Maaf Bu kalau pertanyaannya agak sedikit nyimpang. Ya, ini lebih ke intinya keamanan data ya. Bagaimana sih kita menjaga keamanan data? Nah, apalagi hubungannya tadi kan kita ngomong database. Karena kan di sini kita ketika berbicara sistem informasi itu kan digunakan tujuannya untuk memudahkan stakeholder atau pemangku kepentingan itu dalam pengambilan keputusan ya. Kalau data rekam medis itu kan memang data milik pasien. Nah, yang digunakan oleh pemangku kepentingan itu hanyalah data-data kasarnya dalam arti seperti jumlah siapa sih yang sakit DB, kemudian pada umur berapa sih orang banyak terkena penyakit DB, kemudian nanti programnya apa untuk mengatasi penyakit DB. Nah, itu digunakan atau diambil dari database sistem informasi kesehatan yang sudah dilakukan oleh puskesmas atau rumah sakit yang dikirimkan ke Kemenkes gitu. Kemudian nanti Kemenkes yang akhirnya mengambil kebijakan dari data-data itu. Sebenarnya makanya tadi yang digambar yang sebelum apa yang ini gitu kan ada sistem kesehatan nasional yang mana hanya server-server atau pemangku kepentingan siapa yang bisa membuka aksesnya gitu. Jadi dia nanti akan cenderung semua data bersifat rahasia. Nah, ketika pemerintah itu sudah mewajibkan dari layanan kesehatan untuk menggunakan sistem informasi yang berupa digital, pasti juga sudah dipikirkan bagaimana keamanan datanya, mulai dari penggunaan user password yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan adapun eh, keamanan itu sendiri juga didukung dengan pemberian sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran begitu. Nah, kalau misalnya kerugiannya, kalau misalnya data itu terhack gitu ya atau terambil, ya pasti akan merugikan sih yang diambil ya. Tetapi dari sini kita yang diambil pelajaran adalah bagaimana sih data-data yang banyak ini kemudian nanti bisa disinkronkan, bisa digabungkan untuk bisa menjadi sebuah data yang akhirnya menjadi informasi yang nantinya digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat luas gitu ya. Jadi mulai dari siapa sih sekarang trennya di tahun 2025 ini untuk data kasus DBD misalnya. Karena kan setiap tahun pasti akan terjadi pergeseran cuaca, pergeseran tingkat ekonomi yang akhirnya akan berdampak pada status kesehatan. Nah, data yang di tahun 2024 nanti akan dibandingkan dengan data 2023. Nah, itu butuh DBMS atau butuh perangkat yang dia bisa memanggil ulang untuk di tahun 2023-nya itu kasus di bulan Januari itu kira-kira yang banyak apa. Nah, untuk mengantisipasi kasus itu melonjak di Januari 2024, makanya ketika penyusunan program kerja itu mengambil data dari sistem informasi kesehatan yang ada begitu. Gitu sih Pak kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan saran silahkan monggo. Atau ada yang kurang berkenan dari yang saya jawab, saya juga minta maaf ya monggo. Pripun tuh Pak? Nggih nggih, paham Bu. Berarti bisa dibilang kalau apa ya, secara sistem informasi ini manfaatnya untuk, akumulasi data, apa ya, membantu kayak memusatkan data jadi pemerintah pusat tuh jadi tahu, oh, ya kayak yang penjelasan panjenengan tadi nggih Bu, apa, misalkan ada kasus DBD ditemukan solusinya, dibuatkan program sama pemerintah gitu nggih Bu ya? Iya. Oke.
Kalau nggak ada data-data itu, coba bayangkan Pak, bagaimana pemerintah itu bisa mengelola suatu daerah untuk bisa menjadi lebih sejahtera, begitu kan. Bukan berarti Oke. data-data yang disimpan itu digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau yang hal-hal yang negatif kan hanya segelintir orang yang punya niatan jahat gitu ya. Tapi secara prosesnya memang sistem informasi ini dibangun untuk memudahkan kita berkoordinasi antara satu kota dengan kabupaten atau wilayah yang lain supaya bisa sama-sama memperbaiki daerahnya dan akhirnya nanti ketika daerahnya bisa lebih baik kondisi kesehatannya, maka derajat kesehatan itu meningkat, kemudian pembangunan masyarakatnya juga akhirnya mengikuti gitu. Kalau bayangkan kalau misalnya kasus COVID nggak berhenti-berhenti, nggak ada sistem informasi yang cepat untuk pengambilan keputusan yang cepat, pasti akan lambat juga untuk proses penanganannya, terutama untuk daerah-daerah yang dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian. Sistem informasi kesehatan ini sangat membantu sekali dalam hal untuk penarikan datanya seperti itu. Jadi untuk menggabung-gabungkan data yang banyak itu bagaimana sih caranya supaya bisa cepat dan tidak dengan proses yang selalu manual begitu. Mungkin kalau manual ya bisa, tetapi pasti nanti juga akan banyak kesalahan yang terjadi karena datanya dilakukan manual perhitungan dari manusia gitu kan. Tapi kalau dibantu oleh sistem, maka ketika terhitung positif untuk satu orang atau 10 orang sudah langsung bisa terekap di sana. Jadi maksudnya di sini DBMS atau yang lain sebagainya itu tadi kan adalah perangkat yang nantinya akan membantu sistem kesehatan secara nasional untuk bekerja secara optimal begitu sih Pak. Kalau misalkan instansi swasta gitu, secara rekapan itu apakah juga masuk ke nanti sistemnya pemerintah pusat gitu? Apa Iya, sendiri? sama yang tadi di plot atau di skema tadi kan rumah Oh, sakit yang begitu skema menteri ya Broadcasting ya? Oke, oke. eh, apa ini tadi kan baik itu poli swasta, rumah sakit swasta ataupun Oh, pemerintah oke. semua masuk ke cloud-nya sistem kesehatan nasional. Siap. Oke, siap, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya, kurang lebih itu Bapak ngapunten kalau kurang maksimal. Nggak apa-apa, Bu. Saya yang kurang. Oke, mungkin yang lain. Terima kasih Bu untuk apa kesempatannya, mungkin saya bisa menambahkan. Minta maaf Bu sebelumnya. Enggak apa-apa, enggak. Terima kasih. Monggo, monggo. Ya, untuk yang berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Nanda, bahwa kalau menyangkut keamanan, biasanya setiap 2 bulan atau 3 bulan itu ada istilah apa? Refresh Bu, apa upgrade ke apa refresh. Jadi program yang memegang aplikasi itu, pengelolanya itu biasanya mereka mengganti username atau passwordnya. Itu setiap 2 bulan atau 3 bulan, tergantung masing-masing programnya. Lalu yang untuk bawa data dari swasta juga masuk. Contohnya di kami di Puskesmas itu ada 3 klinik bersalin dan 2 balai pengobatan. Itu setiap bulan meskipun secara manual mereka mengirimkan laporan, tetap akan diinput oleh pengelola program yang bersangkutan. Misalnya vaksin, ibu melahirkan, dan jumlah kunjungan dengan 10 patron penyakit yang terbanyak. Begitu Bu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Karolin. Mungkin ada tambahan lain, monggo. Sama-sama Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak dan mohon maaf tadi terlambat masuk, nggih, Bapak Ibu, dan silakan untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Bu. Izin lift, nggih. Terima kasih. Baik Bu.